Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita ketemu kembali hari ini di pembelajaran seperti biasa ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam terpanjatkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Anak sekalian, di pembelajaran kali ini kita seperti yang sudah Bapak bagikan bukunya. Nah, seperti ini tema 6 ya. Ini masih di pembelajaran awal. Kita menuju masyarakat sejahtera, tepatnya di tema ke-6. Nah, tema ke-6 di sini di sub yang pertama, sub tema 1 masyarakat peduli lingkungan. Kalian bisa lihat di sini gambar-gambar yang ada. Kalian bisa lihat di sini ada kerja bakti ya. Ada ibu-ibu, ada juga anak-anak ya. Mungkin kalian kenal siapa namanya yang ada di situ. Berikutnya di gambar yang kedua di sebelahnya yang di atas ini ya. Nah ini juga anak-anak lagi ngapain, lagi belajar, lagi diskusi. Kalian bisa tebak sendiri. Kemudian di sini ada juga seperti sedang melakukan sesuatu ya. Mereka sedang mencoba sesuatu. Kemudian yang berikutnya ini sepertinya ada 3 siswa. Terlihat dari pakaiannya ini bukan anak SD nih. Ya, tapi tidak masalah. Ini mereka sedang diskusi membahas sesuatu ya. Mungkin ada pelajaran yang diberikan tugas gurunya. Oke, kita lanjut. Apa sih yang kita pelajari? Kita coba buka aja buku temanya ya. Kalian bisa buka juga buku temanya. Kalian bisa buka buku temanya ya. Ini kita coba dulu buka. Ini masih masalah. Kita buka di sini aja. Oke, kita langsung ke halaman 13 ya. Halaman 13. Nah, ini. Nah, kalian bisa lihat ini halaman 13. Pembelajaran berapa ini? Pembelajaran ketiga. Oke. Ayo membaca. Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Dengan merdeka kita sudah sejahtera ya, alhamdulillah. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa. Kalian bisa baca ini semua. Meningkatkan taraf kecerdasan bangsa dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sehingga saat ini upaya tersebut masih terus dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kita lanjut ya. Kalian bisa sampai lihat bukunya. Gambar-gambar di atas menunjukkan pelajar-pelajar yang sedang belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Ya, berbicara kewajiban ini sepertinya kita sedang belajar apa nih? Sedang belajar PKN. Oke. Lanjut apa lagi yang dibahas sini? Pemerintah merupakan kewajiban. Ini bukan ya, sambungan ya. Oke, mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, ini sambungannya, pemerintah merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Kita lihat dari atas tadi, mengikuti pendidikan. Oke, pendidikan merupakan kewajiban bagi semua warga. Kalian yang sedang menyaksikan ini juga sedang belajar mengikuti pendidikan. Ini merupakan kewajiban. Dan kita lihat lagi, semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar sekarang itu dari SD ya, termasuk kita mulai dari awal tahap dasar itu yang bisa TK ya, PAUD, TK ya, kemudian sekolah dasar dan bahkan sampai SMP termasuk pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, khususnya pasal berapa ini? Pasal 31 ayat 2. Bunyinya seperti apa? Nah, ini bunyinya, setiap
warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Sekarang kalian sekolah di 012 itu dibiayai pemerintah. Sekolah dapat dana BOS itu juga bagian dari pembiayaan ya. Pembiayaan dari mana? Itu persiswanya, itulah perolehan dana BOS. Artinya pemerintah sudah membiayai pendidikan ya. Pemerintah sudah membiayai pendidikan. Oke. Kemudian apa lagi? Kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Yang 9 tahun tadi yang pertama kan bisa 6 tahun 6 tahun di SD ditambah 3 tahun lagi di SMP ya, 3 tahun lagi 6 tambah 3 9. Ini yang disebut dengan pendidikan dasar. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya apa yang dilakukan? Sini kita lihat. Memperbaiki fasilitas pendidikan. Apa saja fasilitas pendidikan? Gedung-gedung. Gedung-gedung yang rusak ini diperbaiki. Kemudian memberikan buku gratis. Ini salah satu upaya pemerintah tadi ya, ini upaya pemerintah. Kemudian menyediakan pengajar-pengajar guru yang profesional. Sekarang ada namanya guru yang profesional, guru yang tersertifikasi. Ini salah satu juga dianggap guru yang profesional ya. Apa yang kamu lakukan terkait upaya pemerintah meningkatkan kecerdasan bangsa? Ini sudah punya pertanyaan. Apakah masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu peduli dengan pendidikan warganya? Nah, kita lihat gambar ini. Pukul 18.30 sampai 21 jam belajar bagi warga. Nah, ini sepertinya diikuti ya. Kita lihat gambarnya. Jadi jam 18.30 ini kira-kira jam berapa ini? Nanti kalian bisa hitung di rumah ya. Jam berapa nih? 18.30. Oke, nanti dihitung jam berapa tuh. Jangan-jangan jam 18.30 ini setengah 12 malam. Ya, tentu tidak. 18.30 itu jam habis maghrib ya, kira-kira habis maghrib. Oke, kalian nanti bisa hitung sendiri. Kemudian amatilah gambar di atas, kemudian tulislah hasil pengamatan. Namanya pada gambar. Ya sudah, nggak usah ya. Jadi kita sudah amati bersama-sama ya. Kemudian program pemerintah meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa sangat membutuhkan peran serta dukungan dari warga masyarakat. Selain upaya pemerintah juga tentu mendapatkan dukungan masyarakat. Contohnya tadi ya, dukungan masyarakat seperti melaksanakan jam belajar ya, ini bisa bentuk dukungan ya, karena dalam apa, untuk tujuannya apa, meningkatkan kecerdasan bangsa. Artinya kita bisa bersama-sama ya, mensukseskan program pemerintah. Kalian di rumah ya, jam-jam seperti itu habis maghrib sudah nggak usah keluar lagi. Ya Pak, saya nggak keluar sudah Pak, tapi main game. Oh no ya, kurangi main game, tapi jam belajar ya. Oke, kemudian kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengikuti pendidikan dasar. Masih banyak kewajibanmu lain seperti mematuhi nasihat orang tua dan guru. Nah, ini salah satu bentuk kewajiban. Nah, ini kita berbicara kewajiban kalian. Nah, kita masih punya orang tua, artinya kita mematuhi, salah satu mematuhi ini bentuk dari kewajiban. Patuh terhadap orang tua dan guru, ini salah satu kewajiban. Wajib dipatuhi ya. Orang tua, terutama orang tua di rumah, guru yang ada di sekolah ya. Dan apalagi aturan wajib ya. Aturan yang ada di rumah maupun di sekolah wajib kita patuhi, dan ini tidak boleh kita lalaikan ya. Harus kita ikuti. Yang berikutnya, melaksanakan tugas piket. Nah, ini juga bagian dari upaya untuk menjaga lingkungan. Supaya lingkungan kita bersih ya, kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai, kalau kita sebagai siswa ya, ada piket di kelas, kita menjalankan piket. Ini juga piket merupakan kewajiban siswa ya. Aduh Pak, karena sekarang lagi BDR Pak, tidak bisa jalan notifikasi ya, sudah,
kewajibannya kalian membantu orang tua yang ada di rumah. Nah, mungkin nanti rumahnya kotor ya, kurang bersih ya, halamannya ya, tanpa disuruh terus bersihkan ya. Nah, kita wajib membersihkan lingkungan ya, yang terutama yang kotor itu ya. Dan kalian bisa nanti mencari contoh lain ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah ini dimaksud dengan kewajiban? Ini kalian bisa nanti jawab ya. Oke, Bapak kira ini aja yang kalian kerjakan ya. Jawab. Nanti Bapak kirim nomor-nomor berapa ya. Ini kita lewati dulu. Ini tadi pembahasan kita bab PKN. Kita lanjut. Nah, ini kita lewati aja. Ini. Oke. Berikutnya di sini telah dikumandangkan proklamasi kemerdekaan dan asas kerohanian Indonesia dan dinyatakan Undang-Undang Dasar. Nah, ini IPS ya. Bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terbuktinya perjuangan para pahlawan. Ini cara menghargai jasa para pahlawan dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan untuk lepas dari belenggu penjajah. Belenggu itu kita sedang dijaga, tidak bisa melakukan apa-apa. Ini salah satu bentuk penjajahan. Pengorbanan diri sebagai pahlawan bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dalam menentang penjajahan di muka bumi ini. Ya, ini nanti kalian nggak bisa baca-baca ya, pengetahuan. Dan kita lihat di sini perilaku positif terhadap makna proklamasi, berarti perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna proklamasi kita sudah dibahas kemarin ya di awal ya. Dan menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Ini bentuk makna positifnya. Dan penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat digunakan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, di sini kalian bisa isi. Oke, di sini ya, kalian bisa isi. Upaya untuk mengisi kemerdekaan apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, itu kalian bisa isi. Ada sampai 10 ya, 10 nih. Oke. Ini kalian bisa isi. Nah, ini dibaca. Kerukunan Kampung Papua. Apa saja bentuk kerukunan di Kampung Papua? Nah, ini adanya kerukunan ini ada dua suku yang berbeda. Ya. Kemudian mereka di satu tempat. Ya. Bagaimana menciptakan suasana rukun? Nah, ini bacaan. Nah, silakan kalian baca. Ya. Nah, di sini ada tulisan apa ya? Judul bacaan datang. Tentunya untuk mengetahui tulisan ini pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya kalian untuk menjawab ini kalian harus membaca dulu apa kata kunci pada judul bacaan di atas. Silakan dibaca dulu ya. Oke, Bapak kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.